Alhamdulillah berjumpa kembali di hari yang mubarakah ini, hari Jumat, untuk bersama-sama kita berusaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul asatidzah wal ustadzat, alhamdulillah berjumpa kembali di hari yang mubarakah ini, hari Jumat, untuk bersama-sama kita berusaha memahami dan mempelajari kitab Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah melakukannya sejak Ramadan tahun kemarin dengan niat kita ingin mengikuti dan berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di dalam kita mengamalkan hikmah atau pengabdian kepada para santri dan santriah, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, wabil khusus di dalam hal metode pendidikan dan pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 77 dan yang akan kita baca adalah bagian kedua, di mana bagian pertamanya adalah berapa bagian pertama? Ta'limuhu bisirati al-hasanah wal khuluqil azim. Di bagian pertama itu bagaimana baginda Nabi SAW memberlakukan pengajarannya itu berdasarkan dengan jejak, rekam jejak yang baik dan dengan akhlak yang agung. Yang kedua ini adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syara'i'a bitadrij. Beliau menyampaikan pembelajaran tentang syariat dengan cara perlahan-lahan, bitadrij, dengan cara step by step. Ya. Mari kita baca terlebih dahulu. Tafadhol Kak Mansur, Kak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limu syara'i'a bitadrij. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i at-tadrij fi at-ta'lim. Fa kana yuqaddimu al-ahamma fal-aham. Wa yu'allimu syai'an fa syai'an najman liyakuna aqraba tanawulan wa athbata 'ala al-fuadi hifdhan wa fahman. Rawa Ibnu Majah an Jundab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanan hazawir fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazadadna bihi imana. Wa rawal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman
إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Panjang hadisnya ya. Saya tahunya wattaqi dawatul mazlum aja. Tahunya panjang. Bagian yang kedua masih terkait dengan metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ta'limuhu asyara'i'a bitadrij. Bahwasanya Rasulullah mengajarkan syariat yang dibawa dengan step by step, sedikit demi sedikit. Ini mungkin bisa disebut dengan metode evolusi, bukan revolusi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i tadrija fit ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan tahapan sesuatu dalam pengajaran beliau. Fakana yuqaddimul ahamma fal ahamma. Beliau lebih mengedepankan sesuatu yang fundamental, yang sangat penting, kemudian diikuti dengan sesuatu yang sangat penting lainnya. Wa yu'allimu syai'an fa syai'an, najman fa najman. Beliau mengajarkan sesuatu, mengajarkan syariat itu sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an, najman najman. Najman itu maksudnya sedikit-sedikit, tapi kemudian secara terpisah berdasarkan kondisi yang ada. Misalkan ada ungkapan nazalal Qur'anu munajjaman, ai nazalal Qur'anu mufarraqan. Jadi secara terpisah berdasarkan kasus, berdasarkan kebutuhan umat Islam. Yakuna aqraba tanawulan wa asbata 'alal fuadi hifdzan wa fahman. Tujuannya tidak lain adalah kalau ibarat makanan, syariat ini mudah untuk dikonsumsi dan lebih kuat, lebih merasuk ke dalam hati, baik secara hafalan ataupun pemahamannya. Jadi tidak diajarkan sekaligus. Ada riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qol, beliau bercerita, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika diprediksi ketika itu usia kami berdasarkan penuturan Jundab bin Abdullah, ya anak-anak muda yang menjelang baligh. Berarti mungkin usia 12, 13, 11. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Jadi mereka, para sahabat yang usianya remaja menjelang balik, mereka belajar keimanan terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Quran. Ini tahapan yang pertama. Summa ta'allamnal Qur'an. Setelah belajar iman, beliau kemudian belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka manfaatnya, faidahnya, fazdadna bihi imanan. Dengan demikian, imannya itu semakin bertambah. Iman dulu, baru kemudian Quran. Hadis yang ke-25 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkisah juga bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat
Rasulullah yang lainnya yang bernama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz bin Jabal oleh karena itu disebut sebagai Safirur Rasul. Beliau adalah duta utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Kemudian beliau bersabda, memberikan pesan, memberikan nasihat kepada Mu'adz yang akan diutus ke Yaman tersebut. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi satu kaum di mana kaum ini termasuk dalam kategori ahlul kitab. Mereka penganut agama Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka serulah mereka, ajaklah mereka agar mau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inhum ata'u lidzalika. Jika mereka mentaatimu atas hal tersebut, artinya mau bersaksi bahwa itu Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim shadaqah. Jadi kalau mereka sudah beriman, baru kemudian ajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan sedekah atas mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, di mana sedekah atau zakat ini yang wajib diambil dari kalangan kaya mereka kemudian diberikan kepada kalangan miskin mereka. Fa in hum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Jika mereka menaatimu dalam hal tersebut, maka jangan sekali-kali engkau hai Mu'adz hanya mengambil harta mereka yang nilainya baik. Maksudnya kalau misalkan zakatnya itu diambil dari kambing, jangan hanya kambing-kambing yang baik yang diambil sebagai zakatnya, tapi harus perpaduan. Zakat itu harus perpaduan. Kambing yang bagus dan yang kurang bagus itu dikumpulkan kemudian diambil sebagai zakatnya. Dan terakhir, wattaqi da'watal mazlum. Kamu harus menjauhi, harus takut pada doa orang yang teraniaya. Karena doa orang yang teraniaya laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau pesawat itu langsung take off ke atas, tidak ada pembatasnya.